أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah di malam hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam, kitab yang membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih keduanya. Dan kita masih membahas tentang babul janais, bab tentang kepengurusan jenazah. Kita baru bahas setengahnya sampai hadis ke-156. Sekarang kita bahas hadis ke-157. Masih membahas tata cara membandikan jenazah dan juga mengkafaninya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata pengarang kitab ini Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi, semoga Allah senantiasa merahmati beliau. Al-hadisus sabi'u wal khamsuna ba'dal mi'ah, hadis nomor 157. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqala, dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah senantiasa meridai keduanya, beliau berkata, bainama rajulun waqifun bi Arafah idh waqa'a an rahilatihi fawaqqasathu aw qala fa'awqasathu. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, pada suatu hari ada seorang laki-laki yang sedang wukuf di padang Arafah. Tiba-tiba laki-laki itu terjatuh dari hewan tunggangannya, dan laki-laki itu jatuh sambil patah tulang lehernya. Dan seketika itu juga laki-laki tersebut meninggal dunia. Jadi laki-laki ini meninggal dunia dalam keadaan apa? Ihram. Jadi dia lagi wukuf di Arafah di atas hewan tunggangannya, tiba-tiba meninggal, dia jatuh, patah tulang lehernya dan meninggal dunia. Maka ada kekhususan orang yang wafat dalam keadaan memakai pakaian ihram. Kata Rasulullah, igsiluhu bima'in wasidrin, mandikanlah jenazah tersebut dengan air yang dicampur dengan bidara, wa kaffinuhu fi thawbain, dan kafanilah dengan 2 helai kain saja. Maksudnya 2 helai kain ihram yang dipakai oleh jenazah tersebut. Karena kain ihram itu berapa helai? 2. Yang satu untuk nutup bagian atas, yang satu untuk nutup bagian bawah. Kalau atas disebut dengan rida, bawah disebut dengan izar. Maka kata Rasulullah, kafani sudah dengan kain ihram yang dipakai oleh jenazah tersebut. Wala tuhannithu, dan jangan kasih wangi-wangian. Biasanya kalau jenazah lain yang wafat dalam keadaan selain ihram, disunnahkan kafannya dikasih apa? Wangi-wangian.
Tapi ketika jenazah ini wafat dalam keadaan ihram, ternyata beda. Jangan kasih wangi-wangian. Wala tukhammiru ra'sahu, dan jangan ditutup bagian kepalanya, karena itu termasuk yang dilarang pada saat melakukan ihram. Jadi pakai minyak wangi, menutup kepala secara langsung, itu dilarang dalam keadaan ihram. Maka begitu juga jenazah yang wafat dalam keadaan ihram nggak boleh ditutup kepalanya. Berarti dalam keadaan terbuka sih. Ya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Apa alasannya? Kata Rasulullah, sesungguhnya dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan bertalbiyah. Dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan ihram juga, sambil dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahih keduanya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wala tukhammiru wajhahu wala ra'sahu, jangan ditutup bagian wajahnya dan jangan ditutup bagian kepalanya. Berarti ini khusus untuk orang yang wafat dalam keadaan ihram. Tidak diberikan wangi-wangian, tidak ditutup kepalanya, tidak ditutup juga bagian wajahnya. Ya. Kita ambil faidah-faidah dari hadis ini. Ma yu'khadhu minal hadis, faidah-faidah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, wujubu taghsilil mayyiti wa annahu fardu kifayah. Wajibnya memandikan jenazah seorang muslim dan ini hukumnya fardu kifayah. Yang kedua, jawazu ightisalil muhrim kama thabata dzalika fi hadisi Abi Ayyub. Bolehnya memandikan jenazah orang yang wafat dalam keadaan ihram. Ya. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis ini dan juga hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Nanti kita bahas tentang hadis Abu Ayyub. Yang ketiga, al-i'tina'u binadhafatil mayyiti wa tanqiyatihi. Perhatian besar agama Islam ini untuk kebersihan dan kesucian orang yang meninggal dunia. Makanya Rasulullah memerintahkan untuk memandikan jenazahnya dengan air yang dicampur dengan bidara. Kalau nggak ada daun bidara, diganti pakai apa? Air sabun saja. Ya, kalau nggak ada bidara, cukup diganti dengan air sabun mandi saja. Ya. Yang keempat, anna taghayyural ma'u. Anna taghayyural ma'i bit-tahirati la yakhrujul ma'u an kaunihi mutahhiran li ghairihi ila kaunihi tahiran bi dzatihi ghaira mutahhiran li ghairihi. Air yang berubah karena bercampur dengan benda yang suci. Bidara itu suci atau tidak? Suci. Dicampur dengan air. Apakah air yang dicampur dengan benda yang suci kemudian berubah salah satu sifatnya, warnanya, baunya, atau rasanya? Apakah itu menjadikan air itu nggak boleh digunakan untuk berwudu atau mandi? Nah, dalam mazhab Imam Ahmad, mazhab Hambali, air itu memang nggak boleh digunakan untuk wudu atau mandi. Tapi dalam mazhab jumhur, mayoritas para ulama, mereka mengatakan air yang tercampur dengan benda yang suci, maka dia tetap sifat airnya tahiran li dzatih,
mensucikan secara zatnya, wa mutahhiran li ghairih, dan dia bisa mensucikan untuk yang lainnya. Artinya untuk apa? Dipakai mandi, wudu diperbolehkan. Maka ini pendapat yang kuat, dan inilah pendapat mayoritas ulama. Kalau air itu tercampur dengan sesuatu yang suci, maka air itu tetap boleh untuk mensucikan, dipakai wudu dan juga mandi. Sebagaimana air yang dicampur dengan daun bidara ini. Yang kelima, wujubu takfinil mayyiti wa annal kafna muqaddamun ala haqqil gharimi wal wasiyyi wal warithi. Wajibnya mengkafani mayit, dan mengkafani mayit didahulukan daripada membayarkan hutangnya, menunaikan wasiatnya, atau membagikan harta warisannya. Ini sudah kita bahas ya, harta si mayit sebelum dibagikan kepada ahli waris maka digunakan untuk membiayai kepengurusan jenazahnya. Jadi beli kain kafannya ya dari harta si mayit. Kalau sudah selesai baru untuk pembayaran hutangnya. Kalau masih ada sisa baru untuk menunaikan wasiatnya. Kalau masih ada sisa baru dibagikan kepada ahli warisnya. Jadi begitu urutannya harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Yang keenam, tahrimu taghtiyati ra'sil mayyitil muhrimi wal wajh lil untha. Haramnya menutup kepala si mayit yang wafat dalam keadaan ihram. Adapun bagian wajah itu haramnya untuk wanita saja. Antum masih ingat tidak mahzuratil ihram? Perkara-perkara yang dilarang saat kita melaksanakan ihram. Di antaranya apa? Nggak boleh menutup kepala, baik laki-laki ya maupun perempuan. Baik itu khusus untuk laki-laki ya. Kalau menutup kepala, menutup kepala yang nggak dibolehkan itu secara langsung ihwa. Tapi kalau antum pakai payung boleh nggak? Boleh, karena dia nggak langsung. Makanya kita lihat orang yang tawaf kadang pakai payung nih, ya. Karena yang dimaksud dilarang untuk menutup kepala itu secara langsung. Makanya nggak boleh kain ihramnya ditutupi pada saat dia melaksanakan ihram, nutupin kepalanya. Maka orang yang wafat juga dalam keadaan ihram, dia tidak boleh ditutup bagian kepalanya, khusus bagi laki-laki. Adapun perempuan, dia nggak boleh menutup wajahnya pada saat dia dalam keadaan ihram. Maka begitu juga saat dia meninggal dunia, maka bagian wajahnya dibuka, tapi tetap kepalanya ditutup itu. Karena auratnya wanita yang disepakati ulama seluruh bagian tubuh kecuali wajah dan telapak tangan saja. Walaupun sebagian ulama mengatakan wajah juga aurat, ya, tapi mayoritas ulama mengatakan kecuali wajah dan telapak tangan. Maka nggak boleh kalau jenazahnya wanita dan dia wafat dalam keadaan ihram, nggak boleh ditutup bagian wajahnya. Sebagaimana ketika dia ihram dan melaksanakan tawaf, nggak boleh ditutup bagian wajahnya. Walaupun sebagian ulama membolehkan kalau dikhawatirkan akan mendatangkan fitnah. Apalagi kalau wanita ini cantik sekali, ya, dia lagi tawaf, kalau nggak ditutup wajahnya, ya, laki-laki yang lain nggak khusyuk tawafnya, ya, maka itu bisa dibolehkan oleh ulama kalau memang wajahnya bisa mendatangkan fitnah bagi yang lainnya, ya. Makanya dalam mazhab Syafi'i sampai wanita yang sudah terkenal kecantikannya itu nggak boleh ikut sholat berjamaah di masjid kalau dia nggak tutupi bagian wajahnya.
Karena tadi dikhawatirkan akan mendatangkan fitnah bagi laki-lakinya. Ya, sampai sebegitunya ya. Dalam mazhab Syafi'i gak boleh perempuan yang sudah dikenal kecantikannya dia ikut dalam sholat berjamaah, karena itu akan mendatangkan fitnah. Ya. Kemudian faidah yang ketujuh, tahrimut tibi alal muhrim hayyan aw mayyitan dzakaran aw untha li'annahu taraffuhu wa huwa munafin lil ihram. Haramnya memakai wangi-wangian bagi orang yang dalam keadaan ihram, baik dia dalam keadaan hidup atau dia dalam keadaan mati, baik dia laki-laki atau perempuan, karena itu bagian dari kemewahan dan itu bertentangan dengan ihramnya. Padahal orang ketika dalam pakaian ihram itu menunjukkan apa? Kehinaannya. Makanya cuma pakai 2 helai kain saja. Tapi kalau dia pakai wangi-wangian itu menunjukkan apa? Kemewahannya. Ya, padahal yang dituntut di antara hikmahnya kalau kita pakai pakaian ihram menunjukkan begitu hinanya diri kita, ya. Kita seolah-olah nggak punya apa-apa, ya. Maka kalau orang pakai wangi-wangian itu bertentangan dengan tujuan disyariatkannya ihram ini. Ya. Kemudian yang kedelapan, annal muhrima ghairu mamnu min mubasyaratil asya allati laisa fiha tibun kasidri wal ashnan was sabun ghairal mutayyib wa nahwiha. Orang yang dalam keadaan ihram tidak dilarang memakai perkara-perkara yang tidak memiliki bau yang harum. Dia boleh pakai sabun kalau sabunnya nggak wangi. Ada nggak sabun yang nggak wangi? Hah? Ada tidak? Ya. Atau dia boleh pakai, ya. Adapun sikat gigi boleh, ya. Kemudian juga dia campur dengan bidara. Bidara kan nggak ada wanginya itu, ya. Maka boleh misalnya dia mandi sebelum ihram dengan menggunakan bidara, ya. Ini tidak terlarang karena tidak ada bau wanginya. Jadi orang yang mau ihram, maka ketika dia ihram nggak dilarang memakai perkara-perkara selama perkara tersebut tidak menimbulkan bau yang harum. Yang kesembilan, jawazul iqtisari fil kafni alal izar warida. Bolehnya mencukupkan kafan itu cukup dengan 2 helai saja tadi. Ini bagi yang dalam keadaan ihram, yaitu dengan menggunakan izar dan juga rida saja yang menutup bagian atasnya, ya. Yang ke-10, fadlun man mata muhriman. Keutamaan orang yang wafat dalam keadaan ihram. Wa anna amalahu la yanqati ila yaumil qiyamah hina yub'atsu alaihi. Amalnya tidak terputus sampai hari kiamat, bahkan ketika dibangkitkan orang ini dalam keadaan apa? Dia bertalbiyah. Subhanallah, seolah-olah orang yang mati dalam keadaan ihram dia terus beramal walaupun dia sudah meninggal dunia, karena dia dibangkitkan dalam keadaan apa? Bertalbiyah seperti dia melakukan ihram. Maka ini keutamaan orang yang dia wafat dalam keadaan ihram. Ini juga jadi dalil seseorang itu akan dibangkitkan sebagaimana dia diwafatkan. Orang itu akan dibangkitkan sebagaimana dia diwafatkan. Makanya orang yang mati dalam keadaan bunuh diri, kata Rasulullah, dia dibangkitkan dalam keadaan menusuk-nusuk terus perutnya dengan benda tajam tersebut. Ya,
Itu orang yang mati dalam keadaan bunuh diri. Makanya kaidahnya kata ulama, seseorang itu diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya ketika hidup, dan dia dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika diwafatkan. Itu kaidahnya ya. Setiap orang diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Kalau kebiasaannya main judi, kebiasaannya minum bir bintang, dia diwafatkan dalam keadaan itu. Nauzubillah, juga ada orang kebiasaannya zina, bisa diwafatkan dalam keadaan zina. Ya. Maka orang itu akan diwafatkan sesuai kebiasaan ketika dia hidupnya. Ya. Begitu juga dia dibangkitkan sebagaimana dia dalam keadaan diwafatkannya. Ya. Ini yang ke-10. Yang ke-11, anna man syara'a fi amalis salih min talabi ilmin aw jihadin aw ghairihima wa min niyyatihi an yukmilahu famata qabla dhalik balagat niyyatuhu at-tayyibah wa jara alaihi thamratahu ila yaumil qiyamah. Siapa yang dia berniat melakukan amal saleh dan dia sedang melakukannya, dia lagi nuntut ilmu, meninggal dunia, maka niatnya tersebut tetap disempurnakan pahalanya oleh Allah. Seperti orang yang muhrim ini, dia mati dalam keadaan wukuf, udah selesai belum hajinya? Belum. Tapi dia keburu diwafatkan. Dia tetap dapat pahala haji yang sempurna. Ya, karena dia dalam keadaan sudah niat dan sudah melakukannya. Walaupun tadi hajinya belum selesai, karena setelah wukuf ada bermalam di Muzdalifah, ada lagi melempar jumrah, ya, jumrah Aqabah, jumrah wusta, jumrah ula, ya. Maka belum selesai nih manasik hajinya, tapi keburu wafat, tetap Allah berikan pahala yang sempurna kepadanya. Maka setiap orang yang wafat ya, dalam keadaan beramal soleh, walaupun belum sempurna itu amal solehnya dia kerjakan, keburu wafat, maka dia tetap diberikan pahala yang sempurna untuknya. Ini faidah-faidah dari hadis 157. Lanjut, hadis 158. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, asri'u bil janazati, percepatlah kalian dalam mengurusi jenazah. Fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih. Kalau jenazah itu adalah orang yang baik, maka kalian telah menyegerakan kebaikan untuk berjumpa dengan Rabb-nya. Artinya kalau kalian segerakan jenazah itu orang baik, maka itu sebuah kebaikan. Apa kebaikannya? Kalian menyegerakan jenazah yang soleh ini berjumpa dengan Rabb-nya. Wa in taku siwa dzalika fasyarrun tadaunahu an riqabikum. Tapi kalau ternyata jenazah itu jenazah yang buruk, jenazah ahlu maksiat, maka itu juga kebaikan kalau kalian percepat kepengurusan jenazahnya. Kebaikan karena kalian telah melepaskan keburukan dari pundak-pundak kalian. Makanya ini sunnah yang harus kita syiarkan ikhwah, mengurusi jenazah dipercepat, jangan ditunda-tunda. Kebiasaan orang Indonesia itu kan, jenazahnya wafatnya habis asar, kapan dikuburinnya? Besok habis zuhur, ya. Padahal kan bisa langsung habis maghrib atau habis isya, ya. Maka nggak perlu ditunda-tunda, ya. Kebanyakan kita kan begitu, harus nunggu siapa? Anaknya lah, nunggu kerabatnya lah, ya. Kan tinggal nanti kalau kerabatnya datang, tinggal dia bisa nyolatin di kuburannya, kan begitu. Itu
Kita sudah bahas kemarin ya, sholat di atas kuburan bagi jenazah yang memang orang itu ketinggalan dalam sholat jenazah. Ya. Maka ini ikhwah sunnah yang harus kita senantiasa syiarkan, bersegera mengurusi jenazah, jangan ditunda-tunda. Ya. Kita ambil faidah-faidah dari hadis ini. Ma yu'khadhu minal hadis, faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis ini: istihbabul isra'i bitajhizil mayyiti wa fi hamlihi lakin bighairi sur'atin yahsulu ma'aha dararun 'alal janazati aw 'alal masyi'in. Sangat dianjurkan mempercepat kepengurusan jenazah atau dalam membawanya menuju ke liang lahatnya. Tapi yang dimaksud mempercepat di sini, bersegera di sini, bukan bersegera yang akan membawa kemudorotan kepada jenazah tersebut. Jadi bersegera di sini, bersegeranya itu dalam jalan saja. Jadi jangan salah paham, bersegera lari yang bawa kendandanya, ya, sambil lari, nggak dianjurkan, ya. Maksudnya bersegera tetap jalan, cuma dipercepat sih. Ya, maka ini yang dimaksud bersegera tapi tidak membawa mudarat kepada jenazah tersebut. Ya. Yang kedua, yuqayyidul isra'u bima idza lam yakunil maut faja'atan yakhsha an yakuna igma'an. Mempercepat kemurusan jenazah ini dibatasi hanya untuk orang yang dia meninggalnya tidak mendadak, Tapi kalau orang meninggalnya mendadak, jangan langsung diurusi, karena bisa jadi dia belum wafat, bisa jadi dia cuma pingsan saja. Ya, maka tetap jangan orang ini misalnya ya, dia tiba-tiba pingsan langsung ayo kita urusin jenazahnya, padahal belum dicek ya dia sudah betul-betul wafat atau belum. Nah, ini yang dimaksud. Yang dimaksud di sini mempercepat kalau memang jenazahnya bukan wafat dalam keadaan tiba-tiba, karena khawatir itu hanya pingsan saja. Yang ketiga, fihi talabun musahabatil akhyar wal ibti'ad anil asyrar. Di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk memilih teman-teman yang baik dan menjauhi teman-teman yang buruk. Karena di sini disebut apa kata Rasulullah, kalau jenazah itu baik, maka kebaikan kalau kita urus dengan cepat karena dia cepat berjumpa dengan Rabbnya. Tapi kalau jenazah itu orang yang jahat, orang yang maksiat, orang yang buruk, maka itu kebaikan juga kalian lepaskan keburukan dari pundak-pundak kalian. Maka di sini terdapat dorongan untuk bersahabat dengan orang-orang yang baik supaya kita diwafatkan juga dalam keadaan baik. Karena kata Rasulullah, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu bergantung kepada agama sahabatnya. Ya. Kalau orang itu bergaulnya dengan tukang judi, tukang minum khamar, tukang zina, tukang nipu, tukang ngurangin takaran dan timbangan, maka dia akan berbawa juga dengan perbuatannya tersebut. Makanya kita diperintahkan untuk memilih teman-teman yang baik saja. Maksudnya di sini teman dekat ya. Ya, adapun berinteraksi dengan mereka yang berhubungan dengan kebutuhan dunia nggak masalah, tapi tidak menjadikan mereka sebagai teman dekat kita. Yang keempat, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, man kana mazharan lil Islam, barang siapa yang secara zahirnya dia mati dalam keadaan muslim, fa innahu tajri alaihi ahkamal Islam az-zahirah, maka tetap berlaku untuknya hukum-hukum Islam secara zahir.
Apakah itu berkaitan dengan pernikahan, warisan, memandikan jenazahnya, menyolatkannya, dan menguburkannya di kuburan pemakaman kaum muslimin. Ya, maka kita menghukumi, walaupun dia ikhwah, kita tahu nih orang ini kayaknya nggak pernah sholat, nah, tetap nggak kita mandikan jenazahnya? Tetap, karena kita hukumi dia sebagai muslim, walaupun mungkin tetangganya tahu. Walam yu'zam alaina, tapi Rasulullah tidak menekankannya kepada kami. Disinilah ulama beda pendapat. Pertama, pendapat yang mengharamkan. Di antaranya diharamkan untuk ikut dalam menguburkan dan menyolatkannya di masjid. Cukup mereka di rumah saja. Makanya kalau ada jenazah yang juga mau disolatkan khusus untuk perempuan, itu bisa ditempatkannya jenazah tidak langsung di masjid itu, tapi ditempatkan di rumahnya siapa dari kalangan wanita itu, barangkali mereka mau menyolatkannya. Ya, itu di zaman Rasulullah seperti itu. Begitu juga mereka dilarang untuk ke pemakaman. Kalau pendapat pertama mengatakan haram hukumnya, karena memang ada hadis yang Rasulullah berkata, la'anallahu zawaratil kubur. Allah melaknat perempuan-perempuan yang mereka ikut ikut mengiringi sampai kuburannya. Walaupun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Itu pendapat pertama ya. Pendapat yang kedua, ini pendapat mayoritas ulama. Yang kedua, hukumnya makruh, tidak sampai haram. Karena ada kata-kata nuhina anittiba'il janais, kami dilarang untuk mengiringi jenazah sampai pemakamannya, tapi Rasulullah tidak menekankannya kepada kami. Maka kata-kata walam yu'zam alaina, mayoritas ulama mengartikannya hukumnya makruh saja, tidak sampai haram. Ya. Namun tetap ya, walaupun itu makruh, lebih baik berarti tidak dikerjakan, kan begitu. Ya, kalau sesuatu yang hukumnya makruh lebih baik apa? Ditinggalkan, kan, dapat pahala. Ya. Maka ini yang di masyarakat kita belum terlalu masyhur ya. Perempuan seringnya ya ikut sampai pemakaman. Ya, padahal mayoritas ulama sepakat hukumnya makruh. Ya, justru itu perkara yang dibenci, dan kalau mereka tidak ikut itu justru dapat pahala. Ya, di antara hikmahnya nanti dijelaskan di dalam faidah hadis ini. Kita ambil faidah-faidah dari hadis ini. Ma yu'khadhu minal hadis, faidah-faidah yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama, nahyun nisa'i anittiba'il janais. Para perempuan muslimah dilarang untuk ikut mengiringi jenazah sampai pemakamannya. Wa huwa amun fittiba'iha, dan ini berlaku secara umum. Haitsu tajahhaza, baik dia mempersiapkan jenazah itu, wa yusalli 'alaiha, atau ikut menyolatkannya, wa ilal maqbarah, atau dia ikut sampai ke kuburannya. Maka dilarang bagi wanita muslimah, walaupun ulama beda pendapat tadi ya, walaupun yang lebih kuat hukumnya makruh ya. Yang kedua, illatun nahi, di sini dijelaskan sebab kenapa wanita mukminah dilarang untuk ikut mengiringi jenazah sampai ke kuburannya. Karena kebanyakan wanita, mereka akan menampakkan kesedihannya kalau mereka ikut sampai pemakamannya. Dan kita tahu perempuan itu kan begitu lembut hatinya dan gak kuat. Apalagi kalau yang meninggal suaminya kan, istrinya ikut sampai pemakamannya. Bisa sampai bersedihnya itu kelihatan sekali. Bahkan bisa bahaya kalau sampai bersikap niyahah. Apa niyahah ya? Meratap, merobek-robek baju, menampar-nampar pipi. Ini kan perilakunya jahiliyah.
Sampai Rasulullah bersabda, laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'wa bida'wal jahiliyah. Bukanlah masuk golongan kami. Nah, kata Imam Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair itu 72 dosa-dosa besar, beliau punya kaidah, kalau ada lafaz hadis bunyinya laisa minna, bukanlah dari golongan kami, maka itu jatuh ke dalam dosa besar. Ya, kalau ada lafaz hadis bunyinya laisa minna, itu jatuh ke dalam dosa besar. Makanya Imam Zahabi memasukkan bersikap niyahah itu jatuh dalam dosa besar. Karena Rasulullah mengatakan laisa minna, bukanlah dari golongan kami. Man darabal hudud, orang yang dia menampar-nampar pipinya karena kerabatnya meninggal, anaknya meninggal, suaminya meninggal, ya. Bukanlah golongan kami. Kemudian wasyaqqal juyub, dia robek-robek kantongnya. Wada'a bida'wal jahiliyah, dan dia juga berteriak dengan suara jahiliyah. Suara jahiliyah tuh dia muji-muji orang yang mati ini. Oh, telah wafat si fulan, dia orang yang baik, dia orang yang dermawan, begini. Itu nggak boleh, diharamkan. Ya, itu sama dengan tradisinya orang jahiliyah kalau ditinggal wafat orang dekatnya. Makanya ini ilahnya nih. Ilah itu artinya sebab. Kenapa diharamkan? Kenapa dimakruhkan perempuan itu ikut mengiringi jenazah sampai pemakamannya? Karena tadi dia akan menampakkan kesedihannya, bahkan dia bisa jatuh dalam niyahah tadi, meratapi orang yang telah meninggalkannya. Yang ketiga, al-aslu fin nahyi at-tahrim. Hukum asal larangan itu adalah haram. Tetapi di sini Ummu Atiyah mengatakan Rasulullah melarang tapi tidak menegaskan larangannya. Makanya hukumnya di sini makruh saja. Tetapi berkata Ibnu Daqiq Al-Aid, Ibnu Daqiq ini ulama besarnya mazhab Syafi'i, muridnya Imam Nawawi. Beliau berkata, qad waradat ahadits adalla ala tasydid fi ittiba'il janaiz. Terdapat hadis-hadis yang lain yang lebih keras larangannya bagi perempuan untuk mengiringi jenazah sampai pemakamannya. Jadi ternyata ada hadis-hadis lain nih, yang berkaitan dengan larangan wanita mukminah untuk mengiringi jenazah sampai pemakamannya, ya. Yang terakhir, kita habiskan saja bab ini, bab tentang memandikan, mengkafani jenazah. Bab fi mauqifil imam minal mayyit. Sekarang bab berdirinya imam ketika sholat jenazah. Hadis 160. An Samrah bin Jundub radhiyallahu an, dari Samrah bin Jundub beliau berkata, shallaitu wara'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin matat fi nifasiha faqama wastaha. Kata Samrah bin Jundub, aku pernah salat di belakang Rasulullah, maksudnya salat jenazah ini, ya. Ternyata jenazah yang disolatkan itu jenazah wanita yang wafat dalam keadaan nifas. Nifas itu apa? Setelah melahirkan, ya. Dan Rasulullah berdiri menyolatkan jenazah ini di bagian tengah lambung jenazah perempuan tersebut. Ini menjadi dalil kalau jenazahnya perempuan berarti berdiri di bagian lambungnya. Tapi kalau jenazahnya laki-laki di bagian kepalanya, ya. Kita ambil faidah, ya. Langsung saja, as-salatu 'alal janazah, disyariatkannya salat jenazah. Yang kedua, mauqifal imam, berdirinya imam kalau jenazahnya perempuan, maka di tengahnya, yaitu di bagian lambungnya, baik wafatnya dalam keadaan nifas atau selain nifas, ya. Yang ketiga, annan nufasa, orang-orang yang dalam keadaan nifas, kalau mereka meninggal dunia, mereka dihukumi mati syahid.
karena mati setelah melahirkan. Sebagian ulama menghukuminya apa? Mati syahid. Tapi kita pernah bahas mati syahid itu ada 3. Mati syahid dunia akhirat, mati syahid dunia saja, mati syahid akhirat saja. Mati syahid dunia akhirat itu apa contohnya? Orang yang mati berjihad di medan perang melawan orang kafir, dan dia berjihadnya ikhlas karena Allah. Itu baru matinya syahid dunia akhirat. Ya. Yang kedua, orang yang mati syahidnya dunia saja. Rasulullah sebutkan contohnya dalam hadis Bukhari. Ada seorang laki-laki berperang di medan jihad begitu gagah berani. Dia bunuhi orang-orang kafir. Kata Sahal bin Sa'din yang meriwayatkan hadis ini, tapi tiba-tiba Rasulullah berkata, siapa yang ingin melihat penghuni neraka, lihatlah laki-laki itu. Sahabat kaget, ini orang lagi bunuhin orang kafir, perang begitu gagah berani. Maka akhirnya ada sahabat yang ngikutin orang ini. Ternyata orang ini kena sabetan pedang dari musuh. Dia nggak sabar, sakitnya tersebut, akhirnya dia mati dengan menusukkan pedangnya ke dadanya sendiri. Disitulah Rasulullah berkata, ya, sesungguhnya innamal a'malu bil khawatim. Amal seorang hamba itu bergantung pada penutupnya. Dijelaskan oleh ulama, diantaranya Ibnu Rajab, kenapa kok dia bisa mati dalam keadaan bunuh diri? Kan dia begitu gagah berani jihadnya, dia berjihad bukan ikhlas karena Allah, tapi untuk apa? Supaya dibilang pemberani, perkasa. Maka ini orang syahidnya di mana? Dunia saja. Di dunia mungkin dia nggak disolatkan, nggak dikafankan, langsung dikuburkan. Tapi di akhirat nggak dapat pahala apa. Yang ketiga, orang yang mati syahid akhirat saja. Yang pernah kita bahas di masa pandemi, asyuhadaul khamsah. Orang yang mati syahid itu ada 5 kata Rasulullah. Hadis Bukhari, kata Rasulullah, yang pertama al-mat'un, orang yang mati karena terkena wabah penyakit. Yang kedua al-mabtun, orang yang wafat karena memiliki penyakit di dalam perutnya. Makanya termasuk orang yang mati ketika melahirkan. Yang ketiga sahibul hadmi, orang yang mati karena tertimpa runtuhan. Yang keempat al-gharik, orang yang mati karena tenggelam. Dan yang kelima, orang yang mati karena berjihad di jalan Allah. Termasuk orang yang mati dalam keadaan nifas. Tapi orang yang mati syahid akhirat, dia tetap dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dimakamkan. Jadi kalau orang mati syahid akhirat beda dengan mati syahid dunia akhirat. Kalau mati syahid dunia akhirat jelas dia nggak disolatkan dan juga nggak dikafankan, langsung dikuburkan. Tapi kalau mati syahidnya akhirat saja, dia tetap dimandikan, dikafankan, baru dikuburkan. Maka orang yang mati dalam keadaan nifas, tetap kita urusin jenazahnya, dimandikan, dikafankan, baru dimakamkan. Paham antum bedanya? Baik, ya. Selesai ikhwah hadis tentang kepengurusan jenazah. Ini afwan, ana izin sampai isya saja. Ana lagi banyak kerjaan ini ikhwah yang harus ana kerjakan. Kita cukupkan kajian kita sampai isya. Tanya jawabnya kita akhirkan pekan depan saja. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. تفضل.